مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Para pemirsa yang berbahagia, kita masih dalam pembahasan pertama, yaitu al-umur bimaqasidiha, bahwa segala perkara itu tergantung kepada niat dan tujuannya, yaitu pada poin tentang mahallun niyah, tempatnya niat. An-niyatu mahalluhal qalbu, niat itu tempatnya ada di hati. Fala yakfi talaffudzu bil lisan tunahu, maka tidak cukup melafalkannya dengan lisan tanpa disertai dengan hati. Kama la yushtaratu ma'al qalbi at-talaffuz, sebagaimana tidak disyaratkan bersama dengan hati melafalkannya. Walam yunqalu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi at-talaffudzu bin niyah, dan tidak ada riwayat yang sampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabatnya melafalkan niat, la fi haditsin sahih wala dhaif, bukan atau tidak ada di dalam hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif, illa fil haji, kecuali dalam masalah haji, bi khilafi baqiyatil ibadat, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Para pemirsa yang berbahagia, ini sebagai kelanjutan dari pertanyaan ya beberapa pertemuan yang lalu tentang melafalkan niat dalam ibadah itu bagaimana hukumnya. Nah, disinilah jawabannya ya, bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati kita, sehingga yang menjadi fokus pembahasan niat itu adalah hati kita masing-masing. Sehingga di sini dikatakan fala yakfi talaffuz bil lisan, tidak cukup melafalkannya secara lisan dalam bentuk kalimat ya. Tunahu tunal qalbi, artinya tidak lahir dari hatinya. Dan dalam hal melafalkan ini ada perbedaan di kalangan ulama yang kita sebutkan di sini ya. Yang ulama dalam hal fikih, panduan dan yang merupakan mazhab-mazhab yang muktabar, yang menjadi acuan, menjadi standar adalah 4 mazhab itu. Maka di dalam kitab ini pun perbedaannya seputar 4 mazhab di bidang fikih itu. Saya bacakan ya. Wastahabba Syafi'iyyu at-talaffudha bin niyah. Mazhab Syafi'i sunnahkan melafalkan dengan niat. Jadi sebelum memulai ibadah dilafalkan dengan niat. Artinya persoalan hati sudah selesai ya. Semuanya ulama ini sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Tapi bagaimana mengekspresikan niat dalam hati dalam bentuk lafal, itulah yang mazhab Syafi'i melafalkan niat yang ada dalam hati, dilafalkan secara adalah sunnah. Wa fuqahaul Hanafiyah fi talaffuz, sedangkan menurut mazhab Hanafi itu mereka berbeda pendapat. Makanya di sini saya kasih dalam kurung Hanafi ya. Karena sebagian dari ulama-ulama di mazhab Hanafi ini faba'duhum istahabbahu, sebagian mesunnahkan lafal
atau melafalkan niat. Wa ra'ahu ba'duhum sunnah. Sebagian mereka ada istilah mustahab, ada istilah sunnah. Ya, mirip-mirip lah ya. Wa karahu akharun, dan sebagian lain memakruhkan. Makanya di sini ada dalam kurung ya. Artinya di dalam satu mata pun juga ada perbedaan. Wa inda ba'dil malikiyah, dan menurut sebagian mazhab Maliki, anna talaffudha bin niyati jaizun, bahwa melafalkan niat itu hukumnya jaiz, artinya boleh. Walakinnal aula tarkuhu, akan tetapi yang lebih utama adalah meninggalkannya ini. Lebih baik ditinggalkan. Ini menurut mazhab Maliki. Wara'a ba'duhum, dan sebagian mazhab Maliki atau memiliki pendapat annan nutqa bin niyati makruhun wa bid'atun, bahwasanya mengatakan atau melafalkan niat itu hukumnya makruh dan wa bid'atun, dan bid'ah. Illa man kasura alaihil wiswasu atau wasawis, kecuali bagi orang tertentu yang memiliki sifat keraguan-raguan dalam dirinya. Fayajuzu lahu dzalika litaf'i alwiswas, maka boleh melafalkan niat itu untuk menghilangkan keraguan. Ya, ada orang yang memang ragu-ragu ya sesuatu. Nah, untuk memantapkan niatnya itu dibolehkan melafalkan niat tersebut. Wa indal Hanabilah, dan menurut mazhab Hambali, annat talaffudha at-talaffudha bin niyati bid'atun, bahwasanya melafalkan niat dalam ibadah itu adalah hukumnya bid'ah. Kama dzakara Ibnu Al-Qayyim fi Zadul Ma'ad, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini adalah perbedaan di kalangan ulama ya tentang masalah melafalkan niat. Silahkan kita memilih salah satu di antara pendapat-pendapat ini, asalkan kita tahu alasannya ya. Boleh kita mengikuti dengan mengetahui alasannya. Apakah kita mengikuti mazhab Syafi'i yang mensunahkan, atau yang lainnya yang berkisar antara boleh dan yang makruh tadi, ataupun mazhab Hambali yang mengatakan bid'ah ya. Tapi menurut mazhab Hambali, bid'ah ini kan dalam pembahasan tertentu nanti cukup luas ya pembahasannya, bukan pada tataran atau tidak sampai kepada bid'ah yang hakikiyah, bid'ah yang betul-betul terlarang ya, tapi bisa jadi masuk dalam bid'ah idhofiyah. Jadi bid'ah ini kan pembahasannya sangat dinamis ya. Paling tidak ada 4 macam bid'ah. Ada bid'ah hakikiyah, bid'ah secara jelas-jelas yang memang melakukan ibadah tertentu yang betul-betul tidak ada dasarnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, tidak ada perintahnya sama sekali ya. Ya misalnya kalau saya lihat beberapa waktu yang lalu ada sekelompok pemuda yang tawaf, yang mengelilingi simbol-simbol, kemudian mengucapkan sholawat, tetapi Nabi itu untuk Pancasila dan untuk Indonesia. Ya. Allahumma sholli ala Indonesia. Nah, ini kan hal yang baru ya. Kreativitas dari anak muda ini, kalau dia bertujuan dengan melakukan aktivitas tawaf mengelilingi simbol-simbol negara itu dengan bersolawat bukan kepada Nabi ya, tapi kepada makhluk yang lain, artinya kepada simbol-simbol negeri ini, maka
kalau tujuannya itu ibadah dan taqarrub, ya, ini masuk dalam kategori bid'ah hakikiyah yang memang tidak ada dasarnya sama sekali, ya. Ini la khilafa fihi fi hurmatiha. Tidak ada perbedaan di antara ulama tentang terlarangnya bid'ah jenis yang pertama ini. Adapun 3 jenis bid'ah itu khilafiyah. Ada bid'ah idhofiyah, bid'ah dalam bentuk tambahan, bid'ah tarkiyah dalam bentuk meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Kemudian ada bid'ah al-iltizam bil ibadah al-mutlaqah. Komitmen membiasakan diri dengan ibadah yang diperintahkan secara mutlak. Itu para ulama dalam 3 jenis bid'ah ini berbeda pendapat. Nah, termasuk dalam hal ini dari mazhab Hambali memposisikan at-talaffuz bin niyah fil ibadah dalam kategori bid'ah, itu masuk dalam kategori bid'ah idhofiyah, tidak sampai pada hakikiyah. Artinya ada ruang untuk berbeda pendapat di situ, ya. Dan kita tidak boleh menyesat-nyesatkan dalam hal ini, ya. Ada semacam toleransi, ya, yang harus kita miliki dalam hal perbedaan pendapat ini untuk menjaga kerukunan di antara umat Islam ini. Kalau kita mau memilih pendapat yang pertama, sunnah, kita harus tahu dasarnya. Yang sudah kita sampaikan pada saat menjawab pertanyaan beberapa waktu yang lalu, dasarnya adalah mengkiaskan ibadah yang kita ucapkan itu dengan pada saat niat untuk melakukan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Jadi kan sudah kita sebutkan bahwasanya tidak ada dalil yang menjadi dasar untuk melafalkan niat dalam berbagai macam jenis ibadah yang dilakukan oleh Nabi ataupun oleh para sahabat yang lain, kecuali niat dalam pelaksanaan haji ataupun umroh, ya, saat kita ihram, ya. Ihram dari miqat. Kalau dari kita miqat di Bir Ali atau Dzul Hulaifah, maka saat itulah kita sebelum memulai pelaksanaan ibadah haji dengan ihram itu kita mengucapkan niat. Kalau kita biasanya haji tamattu, maka kita niat umroh terlebih dahulu. Labbaik Allahumma umratan. Nah, itu dilafalkan secara harfiah untuk lisan itu. Nanti kalau pada saat tanggal 8-nya sebelum kita berangkat ke Mina, kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Karena tamattu adalah melaksanakan umroh dulu, sudah selesai tahallul, baru kemudian tanggal 8-nya kita melakukan prosesi hajinya. Ibadah-ibadah yang lain itu dikiaskan, dianalogkan dengan ibadah haji. Itu yang dijadikan sandaran oleh mazhab yang mensunahkan. Adapun yang tidak mensunahkan, ya karena alasannya memang tidak ada dasarnya, ya. Kita dalam bab ibadah, bagaimana pertanyaan kemarin, yang kita tanya dalam ibadah, tapi yang kita tanyakan mana perintahnya, mana dalilnya dulu. Jangan kita balik, ya. Kalau ibadah kita tanya larangannya mana, ya jangan begitu. Kalau dalam hal ibadah yang kita tanyakan perintahnya mana, dalilnya mana. Kalau dalam muamalah baru kita tanyakan larangannya mana. Selama tidak ada larangannya, hal muamalah. Kalau dalam hal ibadah, selama tidak ada perintahnya, hukumnya tidak boleh, ya. Memang ini kan akhirnya debatable, ya. Apakah setiap sesuatu yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW secara langsung itu dianggap sebagai sesuatu yang dalam kategori bid'ah? Jadi ini diskusinya panjang nantinya, ya. Saya kasih contoh misalnya, ya, supaya menjadi wawasan kita lah, ya. Satu saat ada kebiasaan yang dilakukan oleh imam Masjid Quba waktu itu, ya, pada zaman Rasulullah SAW. Jadi imam Masjid Quba ini biasa mengimami, kemudian setelah
mengucapkan amin dalam sholat-sholat jahar itu sebelum membaca surat apapun, si imamnya ini membaca surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas, kemudian disambung dengan surat yang lain. Misalnya surat Ad-Duha atau Al-A'la atau yang lainnya lah. Rakaat kedua juga sama. Setiap kali sholat jahar setelah amin dibaca surat Al-Ikhlas, kemudian disambung dengan surat yang lainnya. Maka para jamaah di sini kan protes dengan kebiasaan imamnya ini. Dan imamnya memberikan jawaban, kalau kalian tidak berkenan dengan kebiasaanku, ya cari imam yang lain. Ternyata nggak ada alternatif imam lainnya ya. Maka imamnya ini terus menjadi imam dengan menimbulkan pro kontra di jamaahnya tadi. Sampai satu saat para jamaah yang melaporkan itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau Nabi SAW mendatangi si imamnya ini dan juga sama menegurnya ya. Menegur seperti para jamaah. Maka Nabi bertanya kepada imamnya ini, apa yang menyebabkan kamu membaca surat Al-Ikhlas lebih dulu sebelum membaca surat yang lain? Maka si imamnya ini memberikan jawaban, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Wahai Rasulullah, aku cinta dengan surat Al-Ikhlas itu. Maka apa jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas itu menyebabkanmu masuk ke surga. Nah, coba kita perhatikan. Ini kan hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan dia melakukan ijtihad secara individu. Apa susahnya kan sebelum melakukannya itu konsultasi dulu ya kan, bertanya dulu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya melakukan ini boleh atau enggak? Tapi dia melakukan ijtihad secara pribadi berdasarkan itu tadi, karena dia merasa itu baik, merasa itu sesuatu yang tidak ada salahnya begitu ya, ijtihad pribadi. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, beliau tidak melarangnya, malah memberikan semacam spot motivasi tadi ya, spot ya, memberikan motivasi atau memberikan harapan. Hubbuka iyyaha, kecintaanmu kepada Al-Ikhlas menjadikanmu nanti masuk ke surga. Nah, inilah yang masuk dalam kategori tadi ya, dalam 3 macam bid'ah tadi, sehingga kita jangan kemudian gampang memberikan tuduhan-tuduhan kepada pendapat tertentu yang menurut kita itu tidak ada dalilnya. Mungkin kita nggak tahu dalilnya, ya kita bertanya kepada yang melakukannya, ada atau enggak. Kalaupun tidak ada, itu kan juga masih debatable ya, artinya apakah masuk dalam kategori sumber hukum qiyas, atau istihsan, masalah mursal atau yang lainnya ya, sehingga kita jangan menganggap pendapat kita yang paling benar, yang lain salah ya. Ini hanya tambahan saja supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya, karena memang di masyarakat kita ada 2 fenomena ini dalam melaksanakan niat, melafalkan atau tidak, itu 2 kubu ini berseberangan dan masing-masing seolah-olah mengaku yang paling benar. Nah, inilah dinamikanya ya. An yuhdir qalbahu liyanwi bihi aw yashukku fin niyah yakfihi at-takallum bilisanihi. Barang siapa yang tidak mampu untuk menghadirkan hatinya untuk melakukan niat ya dengan hatinya, atau ragu-ragu dalam niatnya, maka cukuplah dia at-takallum bihi, yaitu melafalkan dengan lisannya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan pun kecuali di batas kemampuannya. Walau ikhtalafal lisanu wal qalb fal mu'tabar ma fil qalbi. Seandainya berbeda antara apa yang ada dalam hati dengan yang di lisannya, maka yang dianggap adalah di dalam hatinya menurut pendapat semua ulama. Jadi kalau misalnya dia sebenarnya sholat duhur ya, tapi lesannya keliru mengucapkan
yang lainnya, maka yang dianggap adalah di dalam hatinya. Nah, jadi itu tentang tempatnya niat ya. Wa mimma ustuthniya, di antara ini pengecualian fa'tabara atau fa'tubira lisan dunal qalb, yang dianggap itu adalah lisannya, yang dianggap lisan bukan hatinya. Ini ada beberapa poin pembahasan ya, tentang masalah ini. Misalnya di sini ya, dalam hal sumpah ada seorang yang sumpah. Kalau sumpah ini ya misalnya zihar ya. Zihar itu adalah ada seorang suami yang bersumpah dan istrinya itu seperti punggung ibunya. Ini latar belakang turunnya surat Al-Mujadilah seperti itu ya. Ada seorang sahabat yang ada masalah ya dengan istrinya, kemudian dia mengekspresikan itu, tapi tidak tepat ya. Anti kadzohri ummi, seperti itu kalimat awalnya. Engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya si suami ini bersumpah untuk tidak mau menggauli istrinya. Nah, ternyata si suami ini nggak komitmen ya. Pada dia ingin supaya istrinya melayani suami ini. Akhirnya kan istrinya takut, nggak mau melayani suami dan ya, mujadalah itu kan pengaduan. Al-mujadilah adalah perempuan yang mengadukan ya. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah perkataan seorang wanita yang mengadukan tentang suaminya kepadamu, kepada Rasulullah SAW itu. Nah, itu latar belakang turunnya surat Al-Mujadilah ya, masalah zihar. Jadi sumpah itu contohnya adalah dalam hal zihar itu. Apakah kalau ada seorang suami yang bersumpah tidak menggauli istrinya, kemudian dia ternyata menyesal dari apa perkataannya itu, nah yang dianggap di sini apa ya? Apakah lafalnya ataukah hatinya? Ini ada khilafiyah di antara ulama ya. Tapi sebagian menurut Hanafiyah, law sabaqa lisanuhu ila lafdzil yamin in aqadat al-kafarah. Seandainya lisannya mendahului dalam hal pelafatan niat tanpa maksud, hatinya tidak boleh melafalkan, maka in aqadatil kafarah, artinya diharuskan dia kafarohi, membayar kafarat ketika dia bersumpah dan ingin menggugurkan sumpahnya itu. Ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah, faman sabaqa lisanuhu ila lafdzil yamin bila qasdin fala tanaqid. Seandainya dia melafalkan tanpa ada niatan, maka tidak dianggap. Nah, ini memang ada perbedaan ya, tetapi yang perlu kita waspadai karena ini termasuk ibadah dalam bentuk lisan ya. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika ibadah-ibadah tersebut dalam bentuk lisan, maka yang dicatat adalah perkataannya, bukan dalam hatinya ya. Jadi contohnya di sini adalah dalam hal sumpah, dalam hal talak. Kalau ada seorang istrinya, kamu tertalak, tapi dia nggak punya maksud, maka yang dianggap adalah lafadznya. Mungkin dia marah atau mungkin dia ya. Kalau lafadznya sharih, jelas tidak ada tafsir lain, maka yang dianggap adalah lafadznya. Kalau niatnya yang lain itu nggak termasuk. Jadi ini mengatakan itu seorang suami kepada istri, maka sudah otomatis jatuh satu talak. Tidak perlu menunggu proses pengadilan. Ini kadang-kadang yang tidak dipahami. Sudah mengatakan itu kepada istrinya, tapi si suami masih ingin dilayani oleh istrinya dengan alasan kan belum disahkan oleh pengadilan agama.
Nah, nggak bisa begitu ya. Pengadilan agama ini hanya mengesahkan secara perdata saja. Kalau secara fikih hukum syar'i sudah jatuh talaknya itu. Tidak perlu menunggu proses pengadilannya itu. Nah, ini masalah yang perlu kita waspadai ya. Kemudian melafalkan zakat ya. Wa mimma kharaja an hadzal asal kadzalika, di antara persoalan yang dikecualikan dari asas atau dari kaidah ini adalah tentang masalah zakat. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, mereka mengatakan yaktafi biniyatiha lafdhon, cukup zakatnya secara lafaz. Bidalil, dengan alasan dasar annaha tat wala tasihu niyatuhu, bahwasanya zakat ini boleh dikeluarkan dari harta orang yang murtad, padahal niatnya orang yang murtad itu tidak sah. Nah, ini berarti masuk pada pengecualian pembahasan sebelumnya ya. Pembahasan sebelumnya itu syarat sahnya orangnya harus muslim. Nah, kalau dalam hal ini menurut mazhab Syafi'i, bahwa dalam hal zakat, kalaupun dia murtad tapi dia sudah termasuk mencapai nisab, batas minimal untuk mengeluarkan zakat, maka boleh sah dia mengeluarkan zakatnya walaupun dia sudah murtad dan secara hukum asal niatnya itu tidak sah. Tapi tetap dikeluarkan hartanya, karena kita menganggap hartanya itu kewajibannya itu dalam bab hartanya, bukan dalam hal terkait dengan masalah orangnya. Ini mungkin mirip posisinya dengan seorang anak kecil ya, yang belum balik, kemudian dia yatim, tapi punya harta banyak, warisan dari ayahnya yang meninggal, sehingga anak kecil yang belum balik tapi miliarder misalnya, apakah dia wajib zakat atau tidak, ini kan khilafiyah ya. Kalau melihat dari sisi hartanya yang banyak, yang mana ini kalau tidak ditarik hartanya nanti menjadi sesuatu yang ada unsur-unsur kekurang adilan di situ ya, sehingga inilah menjadi khilafiyah di antara ulama. Maka sebagian mengatakan dalam hal hartanya diharuskan walaupun dia masih belum balik. Kiaskan di sini. Wa kadzalika tajuzu niyabatu fiha, begitu pula boleh mewakilkan dalam hal zakat liman laisa min ahliha, bagi orang yang memang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, kal abdi wal kafir, seperti seorang hamba, budak ya, ataupun dari orang yang kafir. Ini menurut pendapat Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Kemudian yang dikecualikan juga lau labba bihajjin au umratin, seandainya dia bertalbiyah untuk melakukan ihram haji ataupun umrah, walam yanwi, tetapi tidak disertai dengan niat, fa fi qaulin innahu yan'aqidu ihram, menurut satu pendapat sah ihramnya, wa yulzimuhu ma samma, dan dia diharuskan untuk maksudnya dia harus melanjutkan aktivitasnya ya. Wa la hadalau labba mutlaqan in aqatal ihram mutlaqan, seandainya dia bertalbiyah secara mutlak, maka sahlah ihramnya secara mutlak. Ini menurut pendapat yang dhaif di sebagian mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hambali, sebagaimana pendapat dari jumhur, ihramnya tidak sah tanpa dengan niat. Jadi memang yang lebih aman adalah harus disertai dengan niat dalam hati, kemudian dilafalkan dalam bentuk lisan. Untuk dalam hal haji ya, dalam hal ihram untuk baik, inilah terkait dengan masalah yaitu tempat niat ya. Kemudian menurut mazhab Hanafi, innal waqfa la budda fihi min at-talaffuz bihi. Untuk wakaf ya, untuk wakaf itu harus melafalkan
Walaupun itu berupa masjid, itu harus ada ikrar. Kalau kita sekarang ikrar wakaf yang disahkan oleh kantor KUA, ya, kemudian dikuatkan oleh BPN, ya, itu harus ada ikrar dilafalkan, bukan hanya dalam hatinya. Ada pertanyaan mungkin dari poin tempatnya niat, mahallun niyah. Kalau belum jelas, silahkan ditanyakan. Jelas? Baik, kita lanjutkan poin terakhir ini. Sebelum ke pembahasan kaidah-kaidah yang berada di para hukum. Li'annal auliyata takunu haqiqatan. Karena yang dianggap auliyah, ya, artinya yang pertama-tama prioritas itu adalah takunu hakikiyatan, yaitu secara hakiki kamusahabatin niyati li takbiratul ihram, seperti kesesuaian itu dalam bentuk hukmiyah secara hukum. Kama launa wa sholata qabla syuru'i fiha intal wudu, seperti orang yang mau melaksanakan sholat sebelum pelaksanaan mulainya sholat itu, yaitu pada saat wudhu. Jadi pada saat dia berwudhu, dia sudah menancap niat dalam hati, saya ingin melaksanakan sholat duhur misalnya. Fa'idha tawaddu'a wa nawa indal wudhu an yusalliya dhuhra awil asr ma'al imam walam yashtaghil ba'da niyati bima laysa min jinsi sholah jazat sholatuhu. Seandainya, contohnya, ketika ada seorang yang wudhu, kemudian dia niat pada saat melakukan wudhu itu untuk melakukan sholat duhur atau sholat asar bersama dengan imam di jamaah, walam yashtaghil, dan sesudah niat dia tidak disibukkan bima laysa min jinsi sholah, dengan segala macam jenis sholat yang lainnya, apakah sholat qobliyah, apakah sholat mutlak atau yang lainnya, ya, maka jazat sholatuhu bitilkan niyah, boleh dia, ya, sah sholatnya itu walaupun tadi niatnya sudah di awal-awal tadi, ya, pada saat wudhu itu, dengan niat tersebut. Kata al-mutaqaddimah yubqiha ila waqti syuru' hukman, karena niat yang sudah dilakukan di awal-awal itu yubqiha selalu berada, masih tetap ila waqti syuru' sampai kepada waktu pelaksanaan sholat tersebut secara hukman, secara hukum. Idza lam yubtilha bi ghairiha, ketika dia tidak ganti dengan yang selain niat itu. Kama fi shaum, sebagaimana juga niat pada saat puasa. Untuk puasa juga demikian. Belum Ramadan misalnya, kita sudah niat untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh misalnya. Nah, ini diperbolehkan. Menurut jumhur, ya, baik itu Hanafiyah, Hanabilah ataupun Malikiyah. Wa amma inda Syafi'iyah wa aktsaril Malikiyah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan sebagian besar menurut Maliki, fal wajib niyah li awalil fi'li, maka yang wajib adalah kebersamaan niat tersebut di awal perbuatan yang wajib. Kal wudu was shalah, sebagaimana melakukan wudhu, berarti pada saat bismillah itu, sebelum melakukan wudhu kan bismillah dulu, nah saat itu niatnya. Pada saat sholat berarti bersamaan dengan takbiratul ihram. Illa fi shaum wal kafarah wa zakat, kecuali dalam hal ibadah puasa, kemudian kafarat, tebusan untuk sumpah, atau untuk zakat, wal udhiyah, begitu pula untuk menyembelih korban, itu boleh, ya, tidak bersama-sama di awal pelaksanaan ibadah tersebut. Wa ala dzalika, konsekuensi dari penjelasan di atas adalah fayajuzu taqdimu niyati zakati ala taf'iha, boleh mendahului niat zakat sebelum disampaikannya lil imam kepada pemerintah. Dalam hal ini imam adalah pemerintah.
au wakilihi atau wakilnya. Kalau kita di Indonesia ya, yang mengurus masalah zakat itu pemerintah sudah mewakilkan ke Badan Amil Zakat. Ada yang dibentuk pemerintah, Basnas, itu ada perwakilannya sampai ke tingkat kabupaten kota. Ada juga LAS, Lembaga Amil Zakat, yang sudah disertifikati tingkat nasional, sudah ada perizinannya. Itulah wakil pemerintah yang berhak untuk menerima dan mendistribusikan zakat. Nah, jadi pada saat seseorang yang ingin berzakat, di awal-awal sudah dia niat, tidak pada saat langsung ya di permulaan, tapi sudah takdimu niati zakat, sudah mengawali niat zakatnya di awal-awal. Dia mau melakukan alokasi zakat itu lewat pemerintah atau itu dibolehkan pada saat dia mungkin secara teknis kesulitan, boleh ya. Sama yuwakilu rabbul mal ghairahu fi daf'iha, atau pada saat pemilik harta mewakilkan pembayaran zakat itu kepada wakilnya, itu diwakilkan, boleh. Wa hadza inda jumhuril fuqaha, ini adalah menurut pendapat jumhur. Wa qala ba'du fuqaha al-Hanafiyah wa Syafi'iyah, dan sebagian dari ahli fikih mazhab Hanafi ataupun Syafi'i, yajibu muqaranatu an-niyah daf'az zakah, wajib untuk melakukan muqaranah, keterkaitan secara langsung antara niat dengan membayar zakat ilal imam, kepada pemerintah, au al-asnaf, atau kepada golongan-golongan yang menerima zakat, wala yajuzu taqdimuha, dan tidak boleh mendahului niatnya dari pelaksanaan zakat. Wal awwal ar-rajih, pendapat pertama tadi yang disampaikan oleh jumhur itulah yang lebih kuat. Kemudian begitu pula wal khilafu fi shadaqatil fitri kal khilaf fi zakah, perbedaan dalam hal zakat fitrah itu juga sama perbedaannya di dalam mengeluarkan zakat tadi ya. Apakah bisa kita mengeluarkan zakat fitri? Zakat fitrah itu kan waktunya kita keluarkan biasanya sebelum sholat Idul Fitri ya, dilaksanakan batasan maksimalnya. Kalau kita melaksanakan akhir Ramadan, tapi niatnya sudah ada di mana? Nah, ini sama ya, perbedaan hukumnya. Pelaksanaan. Wa amma shaum fa inda Syafi'i wal Hanafi laili fi shaumil wajib falau nawa ma'al fajri lam yasihha fil ashah. Ya, ini kita insyaallah sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan ya. Kalau kita mau melaksanakan puasa wajib, di antaranya adalah puasa Ramadan, maka niat ini harus harus dilakukan ya. Taqdimu niyati minal lail. Wajib untuk berniat pada waktu malam. Ya, jadi kalau untuk puasa wajib, maka niatnya itu pada waktu malam. Malam itu batasannya ya sampai menjelang subuh ya. Falau nawa ma'al fajri, pada saat dia niatnya itu baru berbarengan dengan waktu subuh, lam yasihatil ashah, maka secara sah atau dalam pendapat yang sahih tidak sah niatnya. Maka ini perlu kita berhati-hati ya. Kalau niat untuk puasa yang wajib, kalau untuk niat puasa sunnah boleh ya, boleh setelah fajar. Misalnya dulu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, kemudian bertanya kepada istri beliau ya, apakah ada makanan? Dicari-cari gak ada makanan. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu hari ini saya niat puasa. Jadi niat puasa ya, tidak ada makanan, maka boleh ya, niat puasa pada saat sudah siang, selama pagi harinya belum makan sesuatu ya. Jadi kalau
harus pada saat malamnya sampai pada saat sahur itu ya, waktu imsak itu. Kemudian kalau niat untuk puasa sunnah boleh pada waktu siangnya, itu tidak apa-apa. Baik, wa amal qadha wan nadhar wal kafarah fala yajuzu fi ta'khirun niyah. Adapun dalam hal peradilan, dalam hal nazar, dalam hal kafarah, maka tidak diperbolehkan mengakhirkan niat menurut pendapat jumhur. Wa amal hajj fan niyatu fihi sabiqatan alal adai indal ihram indal jami'. Adapun niat untuk melaksanakan ibadah haji ya, fan niyatu fihi, maka niat di dalamnya itu sabiqatun alal ada, mendahului pelaksanaannya indal ihram, yaitu pada saat ihram, menurut pendapat jumhur, menurut maksudnya seluruh ulama ya. Jadi kalau kita niat untuk haji ataupun umroh ini di mikot ya, di mikot, dan disunahkan memang naik di kendaraan. Kalau pada zaman dulu Nabi SAW di ontanya, di atas kendaraan baru bertalbiyah ya, niat. Kalau kita ya biasanya rombongan ya, pada saat mau naik di bis rombongan, itulah niat secara lafdiyah, talbiyah tadi ya, dalam bentuk pengucapan secara verbal, niat ihram, apakah itu untuk umroh ataupun untuk haji, itu di mana? Yaitu pada saat berbarengan. Pada saat berbarengan melakukan ihram untuk umroh atau haji itu. Tidak di awal-awal ya, tapi berbarengan. Wa mimma yajuzu taqdimun niyyah fihi, dan di antara hal yang dibolehkan untuk mendahului niat itu adalah al-udhiyah, melakukan pemotongan hewan, yaitu kurban. Fayajuzu taqdimuha, boleh mendahulukan niat ala dzabhi, sebelum pelaksanaan penyembelihannya. Wala yajibu iqtiranuha bihi fil ashah, dan tidak wajib untuk menyertainya pada saat pelaksanaan udhiyah pada pendapat yang sahih. Karena menyulitkan ya. Biasanya orang yang berkorban ini kan mewakilkan kan kepada pedagangnya ya, atau kepada jagal atau kepada panitia kurban kan, untuk datang secara langsung menyaksikan pada saat menyembelih ini kan susah. Sudah berniat dengan membeli kambing, membeli sapi itu untuk berkorban itu sudah terpenuhi, tidak harus hadir pada saat penyembelihan itu ya. Yang penting niatnya adalah untuk berkorban lillahi ta'ala ya. Dan ini memang kalau dalam bab korban ini ada beberapa pendapat yang khilafiyah, perbedaan pendapat ya. Tetapi yang rajih, yang kuat adalah bahwa kita ini kalau untuk korban tidak harus bergantian. Kalau kita mampunya beli kambing misalnya, tidak mesti kemudian satu kambing satu orang. Tahun ini korban kambing, tahun depan korban kambing untuk istrinya, tahun yang ketiga korban. Tidak begitu ya. Tapi satu kambing ini bisa untuk satu keluarga. Dia mampu, ya alhamdulillah beli sapi misalnya, nggak apa-apa ya. Kalau mampu, tapi kalau nggak mampu beli kambing, boleh ya. Nabi SAW dulu berkorban ya, kambing. Ada satu, ada yang dua. Beliau mengatakan hadhihi li wali ummati. Korban ini untukku dan untuk umatku. Nah, itu diperbolehkan. Jadi setiap tahun korban satu kambing untuk satu keluarganya, itu diperbolehkan. Nah, itulah ya, memang dalam bab korban itu ada fikih tersendiri. Yang terakhir, wa minha niyatul istitsna fil yamin, dan di antara yang dikecualikan adalah al istitsna fil yamin, pengecualian dalam hal sumpah. Fa innaha tajibu qabla al faragh min al halif, bahwa sesungguhnya niat itu diwajibkan sebelum selesai daripada sumpahnya ma'awujubiha fil istitsna itu. Ini agak, kalau kita hal sumpah ini ya, kecuali kalau dalam hal tertentu, yaitu seperti zihar tadi. Saya kira itu untuk pembahasan fikih niat ya, cukup panjang.
dan memang banyak sekali perbedaan ataupun hal-hal yang perlu untuk kita pahami secara benar, dan mudah-mudahan tidak membuat kita bingung, tapi semoga menjadikan kita lebih berhati-hati ya. Bahwasannya perbuatan hati itu aula ya. Kata para ulama, a'malul qalbi aula min a'malil jawarih. Perbuatan hati itu lebih kita dahulukan, lebih penting, aula bimana ahammu ya, lebih penting, lebih prioritas daripada perbuatan secara fisik. Nah, maka harus kita hati-hati dengan perbuatan hati kita ya, waspada dengan perbuatan hati kita ya. Kalau kita melakukan niat dalam hati, kemudian sudah berazam dalam hati, sementara kita belum melakukan, itu sudah mendapatkan kebaikan ya. Man hamma faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Kalau kita berazam dalam hati untuk melakukan satu kebaikan, kemudian ada penghalang, tidak sampai kita, maka sudah tertulis satu pahala kebaikan. Kalau kita laksanakan ya, dalam hatinya sudah, maka kutibat lahu asyru hasanat ila sab'i ila ad'afin katsira. Kalau kita punya azam kebaikan, kita lakukan dalam bentuk amal nyata, maka dibalas dengan 10 kebaikan sampai 700, sampai berlipat-lipat tidak terhitung ya. Kebalikannya, waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah kamilah. Kalau dia punya azam untuk melakukan keburukan, terus dia gagalkan, tidak melakukan perbuatan buruk itu karena dia sadar ya, dia sudah insaf, maka dia justru tertulis satu kebaikan. Kalau keburukan itu, maka kutibat lahu sayyi'atun wahidah, tertulis untuknya dosa hanya satu saja ya. Inilah rahmat Allah Ta'ala yang begitu kepada kita. Kalaupun kita melakukan satu dosa, maka tertulis satu saja, tidak dilipat gandakan dosanya itu. Maka mari kita selalu bersyukur atas segala macam nikmat Allah Ta'ala itu, dan selalu memanfaatkan nikmat untuk melakukan banyak kebaikan, terutama kita di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan. Ini adalah musim panen kebaikan, maka mari kita siapkan mental kita, fisik kita, kita siapkan ruhiyah kita, dan kita perdalam ilmu kita tentang masalah fikih siyam, fikih ibadah dan lain-lainnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan barokah untuk kita pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita semuanya pada bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini pembahasan kita tentang masalah niat. Monggo silahkan bagi yang ingin bertanya untuk melengkapi hasanah keilmuan kita secara langsung atau secara online. Silahkan, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan disampaikan ya Pak, untuk waktu niat itu ada tempatnya di awal ibadah. Kalau itu bagaimana? Seperti contohnya misal dengan lafaz doa, terus apabila lupa untuk mengucap di tengah muamalah itu kita ucapkan bismillahi awaluhu akhiruhu, atau seperti apa apabila konteksnya dalam muamalah selain ibadah itu untuk niat? Ya, terima kasih. Jadi niat ini adalah menjadi dasar pijakan ya bagi seluruh aktivitas kita, seluruh tasarruf kita,
apakah perilaku dalam bentuk ibadah atau muamalah, ataukah perilaku dalam bentuk lafaz ataukah amal nyata, semuanya ya. Namal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Amal ini kan umum ya. Apakah amal ibadah mahdhah atau amal ibadah ghairu mahdhah. Nah, sebagaimana kita ketahui sudah jelas ya bahwa ibadah ini syarat diterimanya dua. Ini sudah seringkali kita sampaikan, tapi kita nggak boleh. Yang pertama harus niat ikhlas tadi karena Allah, yang kedua sudah jatuh misalnya, maka kalau kita yang pertama terpenuhi niatnya ikhlas, berarti terpenuhi. Nah, kalau dalam hal muamalah ini hablum minan nas, yaitu hubungan antara kita dengan orang lain. Nah, jadi dalam hal ini juga sama bahwa kita niatnya itu di awal. Tadi dicontohkan makan minum. Nah, jadi bismillah itu kan beda dengan niat ya. Jadi kalau kita lupa membaca basmalah di awal makan, maka bisa kita baca di pertengahan. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau awwaluhu wa akhiruhu juga boleh ya. Jadi dengan nama Allah di awal dan di akhir, itu sebagai solusinya. Nah, maksudnya apa? Bismillah ini untuk menggugurkan adab ya. Karena adab makan kita kan, adab makan itu adalah diawali dengan basmalah. Minum juga sama ya. Untuk menggugurkan kewajiban itu adalah dengan membaca di pertengahan atau mungkin baru selesai. Nah, itu nggak apa-apa. Artinya kita lupa ya. Tapi niat untuk melakukan sesuatu yang sifatnya itu mubah, makan tadi kan mubah ya, kita mau sarapan atau enggak itu kan mubah, dan sudah kita bahas kan pada pertemuan sebelumnya, hal yang mubah ini selama dia mutlak kemubahannya, maka tidak bisa kita jadikan sebagai takorub untuk mendapatkan pahala. Tapi kalau hal yang mubah ini sebagai wasilah untuk ibadah, maka hal yang mubah itu menjadi berpahala. Kita makan sarapan misalnya, pergi melakukan sholat duha, nah misalnya ya, maka sarapannya ini menjadi berpahala. Kita niat tidur siang qailulah dengan tujuan supaya malamnya itu kuat untuk ibadah qiyamul lail, maka tidur siangnya itu menjadi makjur ya, menjadi berpahala. Nah, jadi yang perlu dibedakan adalah pengucapan adab basmalah tadi dengan niatnya. Kalau kita, makanya inilah pentingnya ya, kita memahami segala macam aktivitas itu supaya membedakan ruhnya di sini ya, semangatnya antara orang yang faham dengan yang tidak. Kalau orang yang faham, misalnya dalam hal ya, itu antara etos kerja seorang muslim dengan orang non-muslim kan berbeda, tergantung niatnya. Orang muslim yang faham dengan orang muslim yang jahil itu kan juga berbeda tingkat itunya ya, dampaknya dari berpahala atau tidaknya itu. Jadi masing-masing kembali kepada niatnya. Kalau muamalah juga demikian, kita tidak memposisikan satu demi satu ya, dalam hal niat untuk muamalah maksudnya ya. Yang penting pada saat pagi hari kita sudah punya niatan, ya Allah, saya maksudkan apa yang saya lakukan ini dalam rangka mencari pahala darimu. Apakah dalam bentuk mahdhah atau ghairu mahdhah sebagai, maka itu sudah mewakili ya. Tidak harus setiap awal muamalat itu. Bisa dibedakan di sini ya. Kalau syarat atau apa itu rukun ya, pembahasannya dalam bab ibadah memang itu sangat lebih rinci, lebih detail ya. Tapi kalau dalam hal muamalat ini lebih longgar. Sehingga ya tetap menghadirkan niat di dalam masalah muamalah ini penting menjadi
nilai dari ibadah, dari muamalah tersebut dianggap sebagai sesuatu yang mengandung implikasi dampak yang bermanfaat sebagai wasilah untuk ibadah. Ya, kan kita contohkan sebelumnya tentang masalah iktikaf kan ya, berdiam diri di masjid. Nah, berdiam diri di masjid kalau kita istirahat misalnya ya. Kita istirahat ya untuk mengasuh dari perjalanan panjang yang panas misalnya, kita istirahat sebentar di masjid. Kalau sejak awal dia punya niatan dengan istirahatnya itu sambil iktikaf, kalau dalam hal ini kan hablum minan nas, kita tidak ada kaitan antara istirahat ini dengan taqarrub kan. Tapi kalau kita niatkan istirahat kita di masjid itu untuk iktikaf, maka sejak awal dia duduk sampai akhir itu berpahala. Kalau kita niat istirahat saja, hanya sekedar istirahat, kemudian kita keluar dari masjid, loh kita baru ingat, loh saya tadi kok nggak niat iktikaf ya, terus kemudian kita revisi, ya nggak bisa kan. Kita sudah selesai melakukan muamalah, terus baru kita revisi, oh kalau begitu saya niatkan iktikaf. Nah itu nggak bisa karena sudah selesai tuntas pelaksanaan muamalah itu, baru kemudian kita niatkan tadi, itu dianggap sebagai sebuah. Nah itu kalau muamalah dalam bentuk lainnya, saya kira itu kan berkelanjutan. Kita keluar rumah misalnya berkelanjutan ya, lupa membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, sehingga doa itulah mengingatkan kepada kita berniat keluarnya kita dari rumah untuk mencari nafkah itu karena perintah Allah. Kita manfaatkan waktu dalam rangka menghidupi anak istri, sehingga keluarnya waktu kita dari rumah sampai kita pulang kembali ke rumah itu berpahala. Waktu kita untuk muamalah itu. Tapi kalau kita lupa misalnya baru siangnya, jadi saya lupa membaca doa keluar rumah ya, saya niatkanlah. Nah saya kira karena ini perbuatan, berarti insya Allah ini masih tercatat ya. Itu adalah perbuatan yang tidak ada kata berhenti ya. Yang seperti itu, maka tidak ada salahnya ya kita menghadirkan niat dalam hal aktivitas-aktivitas muamalah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Qul inna sholati kan sholatku, wa nusuku segala kehidupanku dan kematianku adalah lillahi rabbil alamin, niat untuk Allah Ta'ala. Inilah makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah. Seluruh aktivitas kita itu dalam rangka untuk penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.